Anke, seorang janda muda asal Jerman, memutuskan untuk terbang jauh ke Indonesia demi menyusul mantan supirnya, Wahyu, seorang pria asal Yogyakarta yang telah meninggalkan kehidupannya di Eropa tanpa kabar. Kisah ini mengisahkan perjalanan Anke yang penuh dengan emosi, penemuan diri, dan pertemuan kembali yang tak terduga. Di tengah perjalanan, dia harus menghadapi berbagai rintangan, baik dari masa lalunya maupun dari kenyataan hidup yang baru. Hari itu hujan turun pelan-pelan, seperti biasanya di Hamburg saat musim gugur. Jalanan basah, langit kelabu, dan angin yang menggigit seolah ingin mengingatkan Anke bahwa kesepian bisa datang dalam bentuk yang sangat halus. Sudah 2 tahun berlalu sejak Hans, suaminya, meninggal dalam kecelakaan mobil. Tapi rasa kehilangan itu masih menggantung di udara rumah mereka, menempel di dinding, menyelinap masuk ke setiap ruangan, dan membungkus hari-harinya dalam diam yang panjang. Anke menatap secangkir teh chamomile yang sudah mulai dingin. Meja kerjanya berantakan, penuh dengan kertas presentasi dan laporan bulanan. Tapi fokusnya sudah lama hilang. Ada kotak tua yang ia tarik dari lemari tadi pagi, isinya penuh dengan barang-barang kecil dari masa lalu. Foto, tiket bioskop, kartu pos, surat yang sudah menguning. Dan di tengah tumpukan itu, ada satu foto yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih kencang. Foto itu sederhana. Dia dan Wahyu berdiri di samping mobil hitam keluarga mereka. Wahyu mengenakan jaket tebal, tersenyum kecil, tangannya dimasukkan ke dalam saku. Itu diambil sekitar 6 tahun lalu, saat Wahyu masih bekerja sebagai supir pribadi keluarganya. Anke masih muda, belum menikah, dan seringkali lebih banyak ngobrol dengan Wahyu dibandingkan orang tuanya sendiri. Anke menyandarkan kepalanya ke kursi. Nama itu, Wahyu, sudah lama tidak ia ucapkan. Setelah bekerja hampir setahun, Wahyu tiba-tiba pamit dan pulang ke Indonesia. Tidak ada perpisahan yang layak, tidak ada pesan. Hanya sebuah surat pendek yang ditinggalkan di meja dapur. Terima kasih untuk semuanya, saya pulang. Dan sejak itu, dia lenyap seperti ditelan bumi. Entah kenapa hari itu, setelah melihat foto itu, Anke merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin karena sekarang dia sendiri. Atau karena Wahyu adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar membuatnya merasa didengar. Mereka sering berbincang saat macet dalam perjalanan, kadang membahas hal remeh seperti makanan, kadang topik berat seperti kesetiaan, kehilangan, dan impian. Wahyu punya cara bicara yang tenang, tidak terburu-buru, dan selalu penuh perhatian. Anke tertawa kecil, mengingat percakapan mereka soal bakso dan currywurst. Sebenarnya nggak beda jauh, kata Wahyu waktu itu. Sama-sama bikin bahagia pas dimakan pas hujan. Entah kenapa, kalimat itu nyangkut sampai sekarang. Hari itu juga, Anke membuka laptopnya dan mulai mencari. Wahyu Jogja, hasilnya ada ribuan. Tentu saja, tapi wajahnya tidak muncul dimanapun. Ia mencoba media sosial, mencoba beberapa grup, diaspora Indonesia di Jerman. Tidak satu pun yang mengenal pria itu. Wahyu bahkan tidak pernah cerita nama lengkapnya. Semakin ia mencari, semakin besar rasa frustrasinya. Tapi bersamaan dengan itu, ada dorongan kuat dari dalam, keinginan untuk tahu, bukan hanya tentang Wahyu, tapi tentang apa yang membuatnya begitu mengganggu pikiran Anke hari ini. Apa mungkin karena Wahyu adalah satu-satunya pengingat akan masa-masa ketika semuanya masih masuk akal? Saat hidup belum berantakan, keesokan harinya ia menghubungi ibunya. Mama ingat Wahyu, supir kita dulu. Hah? Yang dari Indonesia itu? Iya. Dia baik kan, Ma? Tentu. Sopan, kerja keras. Tapi kenapa tiba-tiba tanya? Anke diam sebentar, lalu menjawab, aku lagi mikir buat nyari dia. Kamu serius? Entahlah, mungkin ini bodoh, tapi aku nggak bisa berhenti mikir soal dia. Ibunya hanya menghela napas. Kadang hal-hal yang nggak selesai memang terus menghantui. Kata-kata itu menempel di kepala Anke sepanjang malam. Seminggu kemudian, dia mengajukan cuti panjang dari kantornya. Teman-temannya kaget, manajernya mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal.
Tapi Anke sudah memutuskan. Tiket pesawat ke Yogyakarta dipesan. Dia bahkan mulai mempelajari sedikit bahasa Indonesia lewat aplikasi, meskipun terbata-bata dan sering salah ucap. Semua terasa impulsif. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa hidupnya bergerak. Ada tujuan. Walaupun samar, ada rasa penasaran yang mendesak, seperti pintu lama yang belum pernah dibuka. Saat koper besarnya dikunci dan taksi datang menjemput ke bandara, Anke berdiri sejenak di depan rumahnya. Dia menarik napas panjang, memandangi langit kelabu Hamburg yang dingin dan membatin. Kalau kamu masih di luar sana, Wahyu, aku akan menemukanmu. Lalu pintu mobil tertutup, dan perjalanan itu pun dimulai. Perjalanan ke Indonesia bukanlah keputusan yang mudah. Bahkan setelah memesan tiket pesawat, Anke masih merasa seperti ada sebuah dinding tak terlihat yang menahan langkahnya. Semakin dekat hari keberangkatannya, semakin banyak keraguan yang muncul. Ada perasaan asing yang menjalar di tubuhnya, seperti saat pertama kali menginjakan kaki di Jerman bertahun-tahun lalu, jauh dari rumah dan budaya yang ia kenal. Anke memutuskan untuk menyelami segala sesuatu tentang Indonesia. Ia menonton video perjalanan di YouTube, mencari informasi tentang budaya Jawa, dan mengunduh aplikasi bahasa Indonesia di ponselnya. Namun, meskipun sudah berusaha keras, ia tetap merasa seperti orang asing. Bahasa Indonesia yang mudah diucapkan oleh para YouTuber sepertinya tak semudah itu dipahami. Selamat pagi. Jadi terdengar seperti kalimat yang rumit, dan kata terima kasih terdengar seperti pelajaran yang belum lulus. Ia duduk di meja makan yang sudah dipenuhi dengan berbagai buku dan catatan kecil. Setiap hari, Anke menambah kosakata barunya, tetapi tetap merasa gugup tentang apa yang akan ia hadapi. Di sisi lain, ada semangat yang menggelora setiap kali ia membayangkan Yogyakarta, kota yang selama ini hanya ia kenal lewat cerita dan foto-foto, Wahyu. Setiap kata yang ia pelajari, terasa seperti benang yang semakin menghubungkannya dengan dunia baru, yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 1 minggu sebelum keberangkatannya, Anke memutuskan untuk membeli beberapa barang yang ia rasa perlu. Camilan khas Indonesia yang ia temui di toko Asia, sebuah buku panduan wisata tentang Yogyakarta, dan sepatu nyaman yang cocok untuk jalan kaki berjam-jam, semua dibeli dengan harapan bisa mengurangi kecemasan yang terus menggerogotinya. Tetapi saat ia menatap barang-barang itu, ia tiba-tiba merasa bodoh. Apa yang sebenarnya aku cari? Pikirnya. Kenapa aku merasa begitu penting untuk menemukan orang ini? Pernahkah kamu merasa seperti sedang mengejar sesuatu yang entah apa, hanya karena kebosanan atau rasa ingin tahu? Itulah yang ia rasakan saat itu. Sebuah dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukan ini. Mungkin ini bukan hanya tentang Wahyu. Ini adalah pencarian untuk dirinya sendiri. Hari keberangkatan pun tiba. Anke duduk di pesawat, menatap langit biru yang perlahan memudar saat pesawatnya terbang melewati awan. Selama beberapa jam pertama, ia hanya terdiam. Tidak ada percakapan dengan penumpang di sebelahnya. Setiap pikiran tentang Wahyu, tentang Indonesia, tentang masa lalu dan masa depan, berputar-putar dalam kepalanya. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tak bisa mundur lagi. Pesawat ini, dengan sayap-sayapnya yang besar, sudah membawa langkahnya terlalu jauh. Setibanya di Jakarta, ia langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Udara yang lembab, suara lalu lintas yang riuh, dan aroma makanan yang menggoda menyelimuti setiap sudut. Ia merasa seperti berada di dunia yang sepenuhnya baru. Tak seperti di Jerman yang tenang, semuanya terasa hidup dan bergerak di sini. Penuh warna, penuh suara, penuh kehidupan. Namun Yogyakarta masih jauh. Anke menunggu penerbangan berikutnya dengan rasa cemas yang terus meningkat. Meskipun ia sudah menyiapkan mental untuk pertemuan yang mungkin terjadi, ia tak bisa menepis kekhawatiran tentang apa yang akan ia temui di sana. Di bandara, ia mendapat pesan singkat dari teman-teman yang ia hubungi sebelum berangkat. Semoga lancar, Anke. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari. Kata-kata itu terasa seperti doa, namun di saat yang bersamaan, ia merasa semakin jauh dari kenyataan. Teman-temannya tidak tahu apa yang ia rasakan. Mereka tidak tahu bahwa yang ia cari bukan hanya Wahyu,
tetapi bagian dari dirinya yang hilang sejak lama. Setibanya di Yogyakarta, Angke disambut dengan cuaca panas dan udara yang lebih kering daripada Jakarta. Mobil taksi yang membawanya ke hotel bergerak pelan di antara jalan-jalan yang ramai, dengan motor yang melintas begitu dekat, seperti pasukan yang tak henti-hentinya bergerak. Ada kesibukan yang terasa menggairahkan, tapi juga menegangkan. Semua tampak begitu asing, tapi Angke berusaha menyikapinya dengan tenang. Hotel yang ia pilih terletak di pusat kota, dekat dengan Keraton Yogyakarta. Kamarnya sederhana, dengan balkon kecil yang menghadap ke jalan raya. Sambil duduk di kursi kayu yang disediakan di pojok kamar, Angke memejamkan mata. Semua yang ia pelajari tentang Yogyakarta, baik dari buku panduan atau cerita-cerita yang ia dengar, tiba-tiba terasa kosong. Apa yang ia harapkan? Sebuah pertemuan yang mengubah hidup? Atau sekadar jawaban atas pertanyaan yang sudah lama mengendap? Saat malam mulai turun, ia keluar untuk berjalan-jalan. Suasana di sepanjang jalan Malioboro begitu ramai, penuh dengan pedagang kaki lima dan turis yang sibuk menawar harga. Angke merasa sedikit lebih nyaman di tengah keramaian itu, meski tetap merasa seperti orang luar. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, ia melihat beberapa orang Indonesia berbicara dalam bahasa Jawa, dan hatinya berdegup lebih cepat. Apakah Wahyu juga berbicara seperti itu? Pikirnya. Ia memutuskan untuk mencari makanan. Ia berhenti di sebuah warung kecil yang menjual nasi gudeg. Seorang wanita yang ramah menyapanya, menawarkannya makanan khas Yogyakarta. Angke memesan dengan suara sedikit gugup, "Nasi gudeg 1, terima kasih." Wanita itu tersenyum lebar. "Gudeg yang manis atau pedas, Bu?" Angke tertawa pelan, sedikit terkejut dengan kelancaran bahasa Indonesia yang digunakan wanita itu. "Manis, tolong," jawabnya, berusaha mengingat beberapa kosakata yang ia pelajari selama perjalanan. Saat menikmati nasi gudeg yang hangat dan lezat, Angke merasa sedikit lebih tenang. Makanan itu mengingatkannya pada sesuatu yang familiar, meskipun tempat dan orang-orang di sekitarnya sangat berbeda. Di tengah kesendirian dan kerumunan ini, ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan sedikit kedamaian di sini. Namun, perasaan itu segera berubah saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Pesan itu dari Rudi. "Wahyu sudah tidak di Jogja lagi, Angke. Dia pindah ke tempat yang jauh. Tapi aku akan coba bantu cari tahu." Angke terdiam sejenak, lalu membaca pesan itu sekali lagi. Dada terasa sesak. Wahyu sudah tidak di Jogja lagi? Ini adalah petunjuk pertama yang jelas, tapi justru membuatnya semakin bingung. Di satu sisi, hatinya mulai merasa cemas. Di sisi lain, ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Kemana Wahyu pergi? Mengapa ia pergi begitu tiba-tiba? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya. Tapi satu hal yang pasti, petualangannya baru saja dimulai. Angke duduk di sebuah kafe kecil di Yogyakarta, di antara jejeran warung makan yang ada di sekitar alun-alun kidul. Cuaca pagi itu cerah, tapi hatinya masih penuh dengan kekhawatiran yang tak bisa ia lepaskan. Setelah menerima pesan dari Rudi tentang Wahyu yang sudah tidak berada di Jogja lagi, Angke merasa ada sesuatu yang hilang dari pencariannya. Ia telah sampai sejauh ini, tetapi kini di hadapannya ada jurang ketidakpastian yang semakin lebar. Rudi, teman lama Wahyu, mengatakan bahwa ia akan mencoba membantu mencari tahu lebih lanjut. Namun, informasi yang ia berikan tidak cukup untuk memberi Angke kejelasan. Wahyu memang pernah tinggal di Jogja, tetapi sejak beberapa bulan terakhir, dia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Apakah aku akan terus mencari seseorang yang bahkan tidak ingin ditemukan? Angke bertanya pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti sedang berlari mengejar bayangan. Setiap langkahnya menuju jawaban baru. Tetapi semakin ia berjalan, semakin banyak jalan buntu yang ia temui. Pagi itu, setelah mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari Rudi, Angke memutuskan untuk bertemu dengan seorang teman Wahyu yang lain, yang kebetulan membuka usaha kecil di kawasan Malioboro. Namanya Adi, seorang pria muda dengan rambut ikal yang selalu tampak ceria.
meskipun matanya menyimpan kesedihan yang sulit disembunyikan. Adi menyambut Anke dengan senyum lebar dan menawarkan kopi hitam yang cukup kuat. "Pasti perjalanan panjang, ya?" katanya dengan logat Jawa yang khas, meski ia bisa berbicara dalam bahasa Indonesia yang lancar. Anke mengangguk, menerima secangkir kopi, dan menghirup aromanya dalam-dalam. "Iya, cukup jauh. Tapi yang lebih panjang adalah pencariannya." Adi tertawa kecil, kemudian duduk di depan Anke. "Jadi, kamu datang untuk mencari Wahyu?" Wahyu memang orang yang sulit ditemukan, tapi ada yang lebih menarik daripada itu loh." Anke mengangkat alisnya. "Lebih menarik?" Adi mengangguk, tatapannya berubah serius. "Iya, kadang kita nggak tahu banyak hal tentang orang yang kita anggap kenal dengan baik. Wahyu, dia bukan orang biasa. Dulu dia sempat terlibat dalam sesuatu yang agak rumit." Anke terdiam sejenak. "Apa maksudmu?" Adi menghembuskan napas panjang. "Wahyu itu punya masalah besar di masa lalu. Sebelum datang ke Jerman dan... Jadi sopir kalian, dia pernah terlibat dalam sebuah kelompok yang cukup terkenal di sini. Tapi dia keluar dan mencoba untuk memulai hidup baru. Yang aku dengar, dia pernah terlibat dalam masalah yang melibatkan beberapa orang yang nggak bisa dibilang baik-baik." Anke terkejut. "Masalah? Apa yang terjadi dengan Wahyu?" Adi melihat sekeliling sejenak, memastikan tidak ada orang yang mendengarkan. "Aku tidak tahu banyak, tapi aku dengar dia punya musuh lama. Beberapa waktu lalu, Wahyu sempat kabur dari mereka. Mungkin dia pergi keluar kota untuk menyembunyikan diri, tapi dia pasti masih di sekitar sini." Anke merasa pusing. Semua informasi ini begitu mengejutkan. Wahyu yang selama ini ia kenal sebagai seorang pria yang sopan, baik hati dan jujur, ternyata memiliki sisi gelap yang sama sekali tidak ia ketahui. Adi melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa beberapa orang yang terlibat dalam kelompok tersebut masih berada di sekitar Yogyakarta. Namun mereka bukan orang-orang yang mudah ditemui, apalagi jika seseorang berusaha mencari tahu lebih banyak. "Jadi, kamu merasa Wahyu masih di sini?" tanya Anke, mencoba meredakan kebingungannya. Adi mengangguk pelan. "Mungkin, tapi kalau dia benar-benar ingin menghindari orang-orang itu, dia bisa saja berpindah tempat lagi. Kalau kamu ingin mencari dia, lebih baik hati-hati." Anke menatap kopi di tangannya, menggerakkan gelas itu dengan perlahan. Rasa kecewa menyusup ke dalam hatinya. Wahyu, pria yang pernah ia anggap sebagai teman, ternyata memiliki kehidupan yang jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Tapi apakah itu alasan bagi dirinya untuk berhenti mencari? Apakah seharusnya ia melanjutkan pencarian ini, meskipun itu bisa membawa masalah baru? "Adi, aku butuh bantuannya," kata Anke akhirnya, mengangkat kepala dan menatapnya dengan tegas. "Aku harus tahu di mana dia. Aku nggak bisa pulang tanpa menemukan jawaban." Adi terdiam sejenak. "Baiklah, aku akan bantu kamu, tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hal kecil, Anke. Mereka yang terlibat dalam masalah ini nggak akan ragu untuk membuat hidup kita lebih sulit." Anke mengangguk. Ia tahu bahwa pencariannya tidak akan mudah, bahkan bisa berbahaya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, ia akan selalu merasa ada yang belum selesai, mungkin mencari tahu tentang masa lalu. Wahyu adalah langkah yang harus ia ambil, meskipun itu membawa lebih banyak kebingungannya. Setelah percakapan dengan Adi, mereka memutuskan untuk mengunjungi beberapa tempat yang mungkin pernah disinggahi Wahyu, tempat-tempat yang berhubungan dengan masa lalunya. Mereka mulai pergi ke rumah-rumah yang pernah menjadi tempat tinggal Wahyu selama beberapa tahun sebelum ia bekerja di Jerman, dan menemui beberapa orang yang mungkin bisa memberi petunjuk. Namun, semakin mereka menyusuri jalan, semakin banyak cerita yang Anke dengar tentang Wahyu yang tidak ia ketahui sebelumnya. Ada kisah-kisah tentang kegigihannya dalam bertahan hidup, tentang pengorbanan yang dia lakukan untuk orang-orang yang pernah ia cintai, dan juga tentang kelompok-kelompok yang pernah mengekori jejaknya. Namun, ada satu cerita yang paling mengusik hati Anke. Seorang pria tua yang ditemui di salah satu rumah lama Wahyu mengisahkan tentang pertemuan terakhir mereka. Wahyu bilang dia ingin berubah, Anke.
Dia ingin meninggalkan semuanya. Tapi masa lalu, itu seperti bayangan yang terus mengikutinya. Anke menelan ludah. Pikirannya kembali ke foto lama mereka berdua saat Wahyu tersenyum lebar di sampingnya. Dalam sekejap, bayangan masa lalu yang tak terungkap itu meresap dalam pikirannya. Wahyu bukanlah pria yang ia kenal begitu saja. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, yang ia sembunyikan. Dan kini, Anke mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap untuk menghadapi kebenaran tentang Wahyu? Atau apakah ia akan lebih baik tidak pernah tahu? Pagi itu, cuaca di Yogyakarta terasa terik dan membingungkan. Anke berdiri di depan sebuah rumah kecil yang tampaknya tak berpenghuni, terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian Malioboro. Rumah itu terlihat sederhana, dengan pagar besi yang berkarat dan cat dinding yang mulai mengelupas. Tetapi ada sesuatu yang membuat hati Anke berdegup lebih cepat. Disinilah ia bertemu dengan orang terakhir yang mengenal Wahyu dengan baik, seorang pria bernama Sigit, yang sebelumnya bekerja bersama Wahyu di sebuah tempat yang cukup terkenal di daerah ini. Jadi, ini adalah tempat yang terakhir kali dia tinggalkan, kata Adi, yang kini menemaninya. Sigit bilang, kalau Wahyu benar-benar ingin menghindari orang-orang, ini adalah tempat yang dia sembunyikan. Anke mengangguk pelan. Namun, rasa gugup mulai merayapi tubuhnya. Semua yang ia temui selama ini, setiap percakapan, setiap informasi, hanya membawanya ke tempat yang lebih membingungkan. Rudi, Adi, bahkan pria tua yang ditemui di rumah sebelumnya, semuanya berbicara tentang Wahyu dengan cara yang penuh misteri dan ketidakpastian. Saya nggak tahu kenapa dia pergi. Tapi setelah pertemuan terakhir kami, saya rasa dia tahu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, kata Sigit kepada mereka, sesaat setelah mereka menginjakkan kaki di teras rumah. Sigit, pria bertubuh kekar, dengan wajah yang kasar, memandang Anke dengan tatapan yang tidak terlalu ramah. Kamu benar-benar ingin tahu kenapa dia pergi? Tanyanya, suaranya serak. Kadang, lebih baik tidak tahu. Anke merasa ada yang tidak beres. Saya harus tahu. Saya datang sejauh ini, dan saya tidak bisa mundur, jawabnya, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Sigit tampaknya ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, kalau begitu. Tapi ini bukan cerita yang mudah. Wahyu terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu kira. Dia terlibat dalam dunia yang berbahaya, lebih dari sekadar masalah biasa. Anke menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Sigit menarik napas dalam-dalam. Wahyu pernah bekerja untuk kelompok yang mungkin bukan sekadar kelompok biasa. Mereka terlibat dalam banyak hal gelap di sini. Perdagangan, uang, dan tentu saja kekerasan. Wahyu nggak mau terlibat lagi, jadi dia kabur, dan itu membuat mereka sangat marah. Anke merasa tubuhnya lemas. Kelompok apa? Kenapa dia nggak bilang apa-apa? Kenapa dia tidak memberitahuku? Sigit menggeleng. Karena Wahyu, dia orang yang berusaha menjaga jarak dari semuanya. Dia ingin hidup tenang, Anke. Tapi masa lalunya selalu mengejarnya. Dia bilang dia tak bisa kabur selamanya. Dan entah kenapa, dia merasa takut kamu akan terlibat dalam masalahnya. Anke merasa terhimpit, seperti sebuah batu besar tiba-tiba menimpa dadanya. Jadi, dia pergi karena itu? Tanyanya dengan suara tercekat. Karena dia ingin melindungi saya? Sigit hanya mengangguk. Ya, mungkin. Tapi bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih. Setelah pertemuan terakhirnya, ada orang yang datang mencari dia. Orang-orang ini, mereka tidak akan berhenti sampai Wahyu ditemukan. Anke merasa semakin terpojok. Mereka? Siapa? Sigit menatapnya lama, lalu akhirnya berkata dengan suara rendah. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Jika kamu terus mencari Wahyu, kamu bisa terjebak dalam masalah yang lebih besar. Lebih baik kamu kembali, Anke. Ini bukan tempat untukmu. Namun Anke sudah terlanjur bertekad. Tidak, Sigit. Saya harus menemukan dia. Saya tidak bisa pulang tanpa tahu apa yang terjadi.
Kamu tidak mengerti. Saya merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang saya harus tahu. Sigit menghela napas, tampak putus asa. Baiklah, tapi kamu harus tahu, Wahyu nggak bisa lagi kembali ke kehidupan lamanya. Dia sudah terlalu jauh terlibat. Dengan perasaan campur aduk, Anke melangkah keluar dari rumah itu bersama Adi. Rasa takut dan kecemasan semakin melanda hatinya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti berjalan di atas pasir yang rapuh, tak tahu kemana arah yang benar. Malam itu, Adi mengajak Anke ke sebuah tempat makan kecil di luar kota, tempat yang jauh dari keramaian. Mereka duduk di meja yang terletak di pojok, dan Adi mulai bercerita lebih lanjut tentang bahaya yang mengintai. Wahyu selalu berusaha menjaga jarak dari mereka, tapi suatu waktu dia nggak bisa lagi lari. Semua orang yang terlibat dalam kelompok itu akan dituntut balas. Mereka nggak akan berhenti hanya karena dia pergi jauh. Anke merasakan suasana di sekitarnya mulai terasa asing. Maksudmu, ada orang-orang yang sedang mencari dia? Adi mengangguk. Betul. Dan kalau kamu masih terus mencari, mereka akan tahu. Bisa jadi kamu yang mereka cari. Anke terdiam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia mungkin sedang bermain dengan api. Namun, sesuatu dalam dirinya menolak untuk mundur. Apakah karena rasa penasaran, atau karena ada sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan ingin tahu tentang Wahyu? Tiba-tiba, ponsel Anke bergetar. Sebuah pesan masuk, dan tangan Anke gemetar saat melihat nama pengirim, Rudy. Aku baru dapat informasi. Wahyu, dia sedang berada di sebuah tempat yang jauh, di luar kota. Kamu harus hati-hati. Mereka tahu kamu sedang mencari. Aku nggak bisa bantu lebih banyak lagi. Maaf, pesan itu seperti pukulan keras di kepala Anke. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah ia benar-benar harus berhenti? Tapi rasa ingin tahu dan tekad untuk menemukan Wahyu lebih kuat daripada rasa takut yang menggerogotinya. Adi melihat wajah Anke yang berubah. Apa ada masalah? Anke hanya menggelengkan kepala, meski hatinya bergejolak. Aku harus pergi. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Anke beranjak dari meja dan meninggalkan tempat itu. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia sudah terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Namun, ia tak bisa mundur. Ia harus tahu kebenaran, apapun risikonya. Keputusan itu datang secepat kilat, namun terasa sangat berat. Anke tidak tahu lagi apakah yang ia cari adalah kebenaran, atau justru hanya ilusi belaka. Namun, satu hal yang pasti, pencarian ini sudah membawanya ke dalam situasi yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Semenjak menerima pesan dari Rudy dan mendengar peringatan dari Adi serta Sigit, hati Anke mulai dipenuhi rasa cemas yang tak tertahankan. Wahyu, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang baik hati dan penuh perhatian, ternyata memiliki banyak sisi yang tersembunyi. Sisi yang mungkin bahkan ia sendiri tidak bisa menghadapinya. Malam itu, di kamar hotel yang sederhana, Anke duduk termenung. Lampu kamar menyala redup, memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak pelan di dinding. Ia memandang ponselnya, menimbang-nimbang apakah ia akan menghubungi Rudy lagi, atau jika ia lebih baik melanjutkan pencariannya seorang diri. Keputusan itu terasa semakin rumit dan semakin berisiko. Namun, keputusan besar itu datang begitu saja, seperti sebuah pemicu yang tak bisa dihentikan. Tanpa berpikir panjang, Anke mengunci pintu kamarnya, mengangkat tas kecilnya, dan berjalan keluar menuju taksi yang menunggunya di depan hotel. Ia tidak tahu kemana arah selanjutnya, tapi instingnya menuntunnya untuk pergi ke arah yang sudah pernah disebutkan oleh Sigit. Sebuah desa kecil di luar kota. Pemandangan kota Yogyakarta semakin memudar saat taksi melaju keluar kawasan pusat kota. Jalanan yang lebih sepi, hanya disertai suara motor yang melintas di kejauhan. Keheningan malam yang aneh, seolah menjadi pengingat bahwa keputusan yang ia ambil membawa konsekuensi besar. Meskipun begitu, rasa ingin tahu menggerogoti dirinya lebih kuat daripada rasa takut. "Kemana tujuanmu, Mbak?" tanya sopir taksi dengan suara rendah.
mengagetkan Anke yang tenggelam dalam pikirannya. Ke desa di luar kota. Di sana ada sebuah rumah. Saya kira Wahyu pernah tinggal di sana, jawab Anke. Mencoba terdengar tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Sopir taksi itu hanya mengangguk, dan perjalanan pun berlanjut dalam keheningan yang menyelubungi. Setibanya, di desa itu, suasana berubah jauh lebih sunyi. Tak ada lampu terang yang menerangi jalan, hanya cahaya rembulan yang terlihat samar-samar di langit. Rumah-rumah tua di sepanjang jalan tampak sepi, dan udara malam yang dingin mulai menggerayangi tubuh Anke. Desa ini terasa begitu asing baginya. Ia tak pernah membayangkan bahwa Wahyu, yang selama ini ia kenal, pernah hidup di tempat yang begitu jauh dari kehidupannya yang nyaman di Jerman. Namun, setiap langkah yang ia ambil menuju rumah yang sudah disebutkan oleh Sigit, semakin dalam rasa kekhawatirannya. Hati Anke berdebar semakin cepat. Ia berusaha menenangkan dirinya, menarik napas dalam-dalam, dan menyeka keringat di dahi. Saat ia sampai di depan rumah yang dimaksud, ia berhenti sejenak, menatap pintu yang tampak sepi, dan merasakan udara malam yang dingin semakin menusuk. Pintu rumah itu terbuka perlahan, dan seorang pria bertubuh tegap muncul di ambang pintu. Wajahnya gelap, hampir tak bisa dikenali di bawah cahaya redup dari lampu luar yang dipasang di samping rumah. "Ada apa, Mbak?" tanya pria itu dengan suara rendah, penuh curiga. Anke menelan ludah. Saya mencari Wahyu. Apakah dia ada di sini?" Pria itu menatapnya sekilas, kemudian mengalihkan pandangannya. "Wahyu sudah lama pergi. Kamu tidak akan menemukannya di sini," jawabnya singkat. Namun, sebelum Anke bisa mengatakan apapun, pria itu bergerak ke samping dan membuka pintu lebih lebar. Di dalam rumah, ada sedikit cahaya yang tampak dari ruang tengah. "Mari masuk," ujar pria itu. "Aku akan bicara." Anke merasa gugup, tetapi sesuatu dalam dirinya memberinya kekuatan untuk melangkah masuk. Di dalam, rumah itu tampak sederhana. Sebuah meja kayu besar dikelilingi kursi-kursi kayu yang usang. Di dinding, ada beberapa gambar lama yang tergantung, dan sebuah foto besar keluarga yang tampaknya sudah lama sekali. Pria itu duduk di kursi, membahas kayu dan menatapnya dengan tajam. "Nama saya Karyo. Saya teman Wahyu. Kami dulu bekerja bersama." Anke duduk di hadapannya, merasa semakin tidak nyaman. Apa yang sebenarnya terjadi pada Wahyu? Kenapa dia pergi begitu saja? Apa yang saya tidak tahu tentang dia? Karyo menarik napas panjang, seakan mengumpulkan keberanian. Wahyu, dia orang baik. Tapi dia terjerat masalah besar. Ada kelompok yang selalu mengejarnya, dan dia memilih untuk lari. Semua ini bukan karena dia menginginkan masalah, Anke, tapi karena dia terjebak dalam hidup yang tidak dia pilih. Anke mendekat, merasa penasaran. Kelompok apa? Apa yang mereka inginkan darinya? Karyo menggelengkan kepala, tampak ragu. "Aku nggak bisa cerita banyak. Tapi mereka adalah kelompok yang mengatur banyak hal di sini. Perdagangan, bisnis, ilegal. Wahyu sempat terlibat, tapi dia tidak mau lagi. Mereka tahu dia ingin keluar, dan itulah kenapa dia harus bersembunyi. Kalau mereka tahu kamu mencari dia, mereka nggak akan membiarkan kamu pergi begitu saja." Anke merasa tubuhnya kaku. "Jadi, Wahyu, dia meninggalkan semuanya, hanya untuk melindungi saya?" Karyo tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara pelan. "Kadang, kita harus membuat pilihan yang sangat sulit, Anke. Wahyu merasa, kalau dia tetap berada di dekatmu, hidupmu akan terancam. Itu sebabnya dia memilih untuk menjauh, meski itu membuatnya hancur." Anke merasakan sakit di dadanya, dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Indonesia, air mata mengalir begitu saja. "Tapi, saya tidak mengerti, Karyo. Kenapa dia tidak memberitahuku?" "Karena kadang-kadang, melindungi orang yang kita cintai berarti pergi tanpa memberitahu mereka alasan kita," jawab Karyo, suaranya penuh dengan penyesalan. "Dan itu adalah keputusan yang paling sulit.
lebih sulit daripada yang bisa kamu bayangkan. Anke terdiam, mencoba memahami semua yang baru saja ia dengar. Keputusan yang diambil Wahyu, meskipun berdasarkan niat baik, telah membuatnya terpisah jauh darinya. Dan kini, di hadapannya, ia merasa lebih asing dengan Wahyu daripada sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Karyo berdiri dan menatap Anke dengan tajam. "Kamu harus pergi, sekarang." Anke berbalik, melihat pintu terbuka, dan di ambang pintu, berdiri beberapa pria yang tampaknya tidak ramah. Hati Anke berdegup kencang. "Kamu harus pergi," ulang Karyo, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Tanpa banyak berpikir, Anke berlari keluar dari rumah itu. Tubuhnya berlari begitu cepat ke arah taksi yang tadi membawanya ke desa ini. Semua yang ia dengar dan rasakan seakan berputar dalam kepalanya. Wahyu adalah pria yang terjebak antara dua dunia yang sangat berbeda. Ia harus membuat pilihan yang sangat sulit, dan pilihan itu telah memisahkannya dari Anke. Dan kini, Anke harus membuat pilihan juga. Apakah ia akan terus mencari Wahyu, atau apakah ia akan menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada cinta dan keinginan untuk menemukan seseorang? Pagi di Yogyakarta selalu membawa semacam ketenangan yang aneh bagi Anke. Udara lembab, suara ayam bersahutan, dan denting sendok dari warung makan di kejauhan menjadi latar belakang yang kontras dengan kekacauan dalam hatinya. Sudah hampir 2 minggu sejak dia menapakkan kaki di tanah Jawa, dan kini, semuanya terasa seperti mimpi panjang yang belum selesai ditafsirkan. Di dalam kamar hotelnya, koper Anke sudah setengah tertutup. Beberapa pakaian dilipat rapi, sebagian lainnya masih tercecer. Tiket pulang ke Berlin ada di atas meja, terbuka di samping secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Tapi Anke belum siap untuk pergi. Belum sepenuhnya. Setelah peristiwa malam itu, dikejar oleh orang-orang misterius, dibantu kabur oleh Karyo, dan akhirnya bersembunyi semalam suntuk di rumah warga yang tak ia kenal, Anke mulai menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Ia tidak bisa menyelamatkan Wahyu. Tidak seperti dulu, tidak seperti saat mereka masih bisa duduk berdua di taman kecil belakang rumah di Jerman sambil berbagi cerita dan tawa ringan. Wahyu sudah mengambil keputusan yang tidak bisa dia ubah. Namun, pagi itu, sebuah pesan mengejutkan masuk ke ponselnya. "Aku tidak bisa bertemu langsung, tapi aku titipkan sesuatu padamu lewat orang kepercayaan. Maafkan aku, Anke. Ini semua bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyelamatkanmu." Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat jantung Anke berdetak cepat. Ia menatap layar ponsel itu lama, mencoba menebak di mana Wahyu sekarang, dan bagaimana ia bisa tetap bersembunyi begitu dalam. Beberapa menit kemudian, resepsionis hotel menghubunginya lewat telepon kamar. Ada seseorang yang ingin menitipkan amplop. Anke turun ke lobi. Seorang pria tua berpenampilan sederhana menyodorkan sebuah amplop coklat kecil tanpa berkata sepatah kata pun. Begitu ia menerimanya dan mengucapkan terima kasih, pria itu pergi begitu cepat, seperti bayangan yang tak ingin meninggalkan jejak. Di dalam amplop, ada secarik surat tulisan tangan dan sebuah foto. Di foto itu, Wahyu berdiri di depan sebuah ladang luas, mengenakan pakaian sederhana dan topi anyaman bambu. Wajahnya tampak tenang, jauh berbeda dari bayangannya selama ini. Surat itu sederhana. "Anke, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah tahu semuanya. Aku menyesal karena tidak bisa menjelaskan segalanya langsung. Aku ingin melindungimu. Bahkan jika itu berarti aku harus menghilang dari hidupmu. Hidup yang kupilih sekarang bukanlah pelarian. Ini adalah jalan baru. Aku tinggal di desa kecil, jauh dari semuanya. Aku bertani, aku hidup tenang. Tak ada lagi masa lalu. Jangan mencariku lagi. Tapi jangan pernah merasa sia-sia karena mencariku. Kamu telah membuktikan bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang membebaskan. Terima kasih sudah datang sejauh ini. Terima kasih untuk kenangan yang tak akan pernah kulupakan. Wahyu." Anke tak bisa menahan air mata. Surat itu menutup semua tanya yang selama ini mengganggunya. Ia tidak tahu di mana desa itu.
tapi ia tidak perlu tahu. Kini, yang ia butuhkan bukan lagi kehadiran Wahyu secara fisik, melainkan kedamaian atas semua jawaban yang telah diberikan. Ia pergi ke taman kecil dekat Tugu Jogja, membawa surat itu. Duduk di bangku kayu, ia membaca ulang tulisan tangan Wahyu berulang kali. Angin sore menyapu pelan rambut pirangnya yang diikat sembarangan. Kota ini, yang tadinya asing dan menegangkan, kini terasa seperti rumah singkat tempat ia menemukan kembali dirinya sendiri. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang, Anke tersenyum tanpa beban. Ia tahu kepergiannya ke Indonesia bukan sia-sia. Ia mungkin tidak pulang bersama Wahyu, tapi ia pulang membawa sesuatu yang lebih penting. Pemahaman bahwa beberapa hal dalam hidup memang tidak harus dimiliki untuk bisa dicintai. Sesaat sebelum matahari benar-benar tenggelam, Anke berdiri dan memandangi langit yang berubah jingga. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Terima kasih Wahyu, aku akan baik-baik saja." Lalu ia berjalan pergi, perlahan meninggalkan jejaknya di tanah Jawa. Bukan lagi sebagai wanita yang mencari seseorang, tapi sebagai wanita yang telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Dan itu cukup.